Dan untuk mengetahui keseruan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189, kami saat ini telah terhubung dengan reporter Garuda TV Nurmalita Anwar. Baik Lita, bagaimana keseruan di hari kedua ini? Mancung, sana banyak mahasiswa. Tolong dibantu. Ya, selamat siang Reva dan juga pemirsa. Ini merupakan hari kedua dari acara Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189. Nah, di mana memang untuk event ini diselenggarakan di Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Nah, kalau untuk pelaksanaan sendiri ini memang sudah berlangsung sejak kemarin 19 September hingga hari ini 21 September 2025. Nah, kalau hari ini Reva dan juga pemirsa bisa saya sampaikan begitu ya untuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan juga Bupati Bogor ini juga menghadiri acara bakti di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa tadi juga sudah dilihat begitu ya di samping saya ini ada Wakil Menteri Pertanian yang memang sedang melakukan peninjauan di beberapa tenda, yakni tendanya ini ada sebelah kiri saya ini ada salah satu sapi, jenis-jenis sapi, terus juga tadi ada beberapa jenis kambing yang tadi juga sudah dilaksanakan begitu ya untuk pentas seninya. Nah, tadi juga dijelaskan sebelum memasuki acara tadi ada penampilan pencaksilat, terus juga ada kampanye gerakan minum susu, makan telur, dan makan ikan melalui nyanyian yang dipersembahkan dari kurang lebih 200 pelajar SD SMP Bogor. Nah, yang bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini Wakil Menteri Pertanian sedang berbincang dengan salah satu peternak begitu ya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, di mana memang kalau tadi Kabupaten Bogor ini menyebutkan bahwa Bulan Bakti Peternakan ini sudah dimulai sejak tahun 1800. Nah, pemirsa ini kita akan sama-sama melihat. Agak mundur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini hadir di acara Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PK Kementerian Pertanian. Dalam kaitannya adalah bagaimana ini menjadi bulan bakti, menjadi satu event bersama bagi insan peternakan di seluruh Indonesia ya. Kita tahu bahwa yang namanya peternakan dan kesehatan hewan itu memang ada peternakannya, tapi juga ada sisi-sisi misalnya hobi, ada hobi ayam, ada hobi burung, juga termasuk di sini ada ikan sebetulnya. Tentu saja kita ingin bagaimana ya, sekali lagi saya sampaikan, urusan ternak ini kan ada urusan bisnisnya ya, karena urusan susu, daging dan lain-lain, ada urusan hobinya. Kalau memang ada banyak yang hobi, ada bisnis, ada hobi, ada di situ kontesnya. Jadi orang tuh seneng. Jadi barang yang sama di komunitas yang sama dikontes-konteskan. Nah, di situ ada nilai ekonomisnya dan seterusnya. Jadi ada bisnis, ada hobi, ada kontes. Ya kemudian di situ kita dari Kementerian Pertanian ya tentu saja di PKH ini bagus lah. Kita ingin event-event seperti ini kan kadang-kadang perlu event untuk memberitahu orang yang belum tahu ya. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi tambah tahu, dan ini saya kira baiklah. Dan saya menitipkan ke Pak Dirjen dari tahun ke tahun Bulan Bakti ini harus tambah baik lah. Volumenya tambah banyak, kemudian kualitasnya tambah bagus, pemerhati, pelaksana dan juga peternak-peternaknya yang di daerah juga tambah banyak. Intinya apa? Intinya apapun event, apapun kegiatan yang kita lakukan tujuannya adalah supaya menyemarakkan kegiatan dan membawa kesejahteraan bagi para peternak dan juga pelaku usaha di bidang peternakan dan juga urusan hobi di binatang dan hewan ini, gitu ya kira-kira ya. Ya. Oke sih, kita so far kan memang namanya ternak ini kan bukan hal yang baru di Indonesia. Yang mungkin masih perlu catatan ya, kalau kita ngomong secara globalnya tentu saja sebetulnya bukan kita kurang peternak, bukan kurang kita teknologi atau teknik beternaknya, enggak. Kita ini kurang populasi hewan ternaknya. Karena populasi manusia dengan kebutuhan susu dan dagingnya lebih cepat daripada pertumbuhan lahirnya ternak sapi misalnya. Nah itu tentu saja harus ada perlakuan khusus. Nah kita pemerintah kan juga ingin mendatangkan sapi hidup lebih banyak ke Indonesia, baik itu untuk perah susu maupun untuk daging ya. Kita membuka investasi di situ karena apa? Karena kebutuhan protein kita insya Allah mulai dengan tahun ini dan tahun-tahun mendatang
akan tinggi karena ada MPG. Kira-kira begitu ya. Pak, terkait harga kenaikan bahan pangan dan kayak ayam juga yang di pasar saat ini sedang naik, itu gimana Pak tanggapannya? Gini, saya harus jelaskan ke Anda semua, tolong nanti ditulis yang benar ya. Gini, komoditi nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu komoditi, pangan katakanlah gitu, itu pasti naik dan turun. Nah tugas pemerintah itu kalau naik jangan lama-lama naiknya, harus segera diturunkan. Kalau terlalu rendah, jangan lama-lama rendahnya, harus segera dinaikkan gitu Pak. Jadi nggak mungkin kemudian harga itu terus sama terus gitu, kan nggak. Yakin namanya ada dinamika supply and demand, cuman pemerintah di situ tidak hanya melihat tapi juga mengintervensi. Kalau harganya terlalu tinggi maka pemerintah akan melakukan intervensi, apakah operasi pasar, menggelontorkan barang atau komoditas yang sama dengan jumlah yang banyak sehingga harganya turun. Manakala terlalu murah maka pemerintah harus ngambil, gitu loh. Intinya itu, pemerintah itu membawa kestabilan. Kalau naik sehari segera, kalau bisa jangan sampai sehari, harus segera diturunkan, kan gitu. Maka oleh karena itu, kita butuh juga inputan dari teman-teman, dari masyarakat, di mana ada kenaikan apa, kita intervensi di situ. Intinya adalah produsen dalam ini petani atau peternaknya harus dilindungi kesejahteraannya, konsumen juga harus dilindungi daya belinya. Intinya itu aja ya. Intinya naik turun itu satu hal yang biasa, yang penting jangan lama-lama. Kalau naik terus, nah itu yang nggak benar. Naik sedikit harus segera diturunkan, turun banyak harus segera dinaikkan gitu ya. Oke, mantap, terima kasih. Jadi kalau vaksin itu kan populasi sapi, misalnya vaksin PMK ya, penyakit mulut dan kuku, nggak mungkin negara menyiapkan vaksin untuk semua orang. Maka saya menganjurkan bagi siapapun pengusaha maupun peternak yang mungkin susah atau mungkin mau mengakses vaksinnya, mungkin ada kesulitan dan lain, udah beli vaksin sendiri. Vaksinnya juga nggak mahal, harganya 17-25 ribu sebungkus rokok lah. Jadi maksud saya jangan juga kemudian kita hanya demi menghemat yang sedikit, kita kemudian korbankan ternak kita yang harganya puluhan juta itu loh. Jadi minta kurangi rokoknya sebentar ya, mungkin seminggu 2 minggu untuk supaya ternaknya sehat. Ya. Kalau memang ada kebutuhan bisa mengajukan, tapi tentu saja tidak bisa semua ternak di Indonesia itu kemudian mendapatkan fasilitas vaksin gratis dari pemerintah. Kita punya 4 juta dosis, sementara ternaknya ada 12 jutaan, jadi nggak mungkin semua itu kemudian disuntik vaksin dari negara yang sifatnya gratis. Saya minta juga mengimbau siapapun itu, baik pengusaha dengan jumlah ternak berapapun, juga secara mandiri kalau bisa mengadakan vaksinnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Ya, Revi dan juga pemirsa, itu dia tadi selesai doorstop Pak Sudaryono, begitu ya, Wakil Menteri Pertanian. Dia menyampaikan untuk event ini memang keberlanjutan untuk ke depannya begitu ya, agar peternakan di Indonesia semakin maju. Sementara itu Reva. Baik, terima kasih Lita atas laporan Anda langsung dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.